pasti pernah deh ngalamin ini. Nanya sesuatu yang rasanya sederhana, jawabannya malah ngaco, salah, atau nggak nyambung sama sekali. Bikin frustrasi kan? Ternyata masalahnya seringkali bukan di AI-nya, tapi di cara kita berkomunikasi sama dia. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bangun skill ini bareng-bareng. Kita mulai dari apa itu prompt, lalu masuk ke teknik-teknik dasarnya, sampai ke konsep yang lebih canggih yaitu pola prompt. Kita juga akan lihat contohnya langsung dan kenapa ini bisa mengubah total cara Anda pakai AI. Jadi yuk kita mulai dari yang paling awal. Apa sih sebenarnya prompt itu? Karena ini adalah fondasi dari setiap interaksi kita dengan yang namanya Large Language Model atau LLM. Gini deh, anggap aja prompt itu kayak resep masakan buat AI. Jadi ini bukan sekedar pertanyaan, tapi ini adalah satu set instruksi, aturan, dan konteks yang kita kasih buat ngebimbing si AI biar masakannya atau outputnya sesuai sama yang kita mau, baik dari segi kualitas ataupun formatnya. Nah, disinilah letak perubahan cara berpikir yang paling penting. Para peneliti di Vanderbilt University bahkan bilang kalau prompt itu adalah sebuah bentuk pemrograman. Ini krusial banget. Artinya, waktu kita nulis prompt, kita itu nggak cuma nanya, kita lagi memprogram perilaku si AI. Oke, sekarang kita tahu kalau prompt itu alat pemrograman kita. Terus gimana cara pakainya? Ada 3 teknik dasar yang wajib kita tahu, dan semuanya itu intinya tentang seberapa banyak contoh yang kita kasih ke AI. Tapi sebelum kita bahas 3 teknik itu, ada satu istilah penting nih di dunia prompt engineering, yaitu shots. Ini cuma istilah keren aja buat nyebut jumlah contoh yang kita berikan ke AI dalam satu prompt. Paham soal ini adalah kunci buat ngerti 3 teknik berikutnya. Yuk kita bedah tabel ini. Pertama ada zero shot. Ini artinya kita langsung kasih perintah tanpa contoh sama sekali. Misalnya, siapa penemu lampu pijar? Simple kan? Kedua, one shot. Kita kasih satu contoh buat dia ikutin. Contohnya, terjemahkan ke slang. Saya sangat lapar. Gue lapar banget. Nah, sekarang terjemahkan. Saya sangat lelah. Kita kasih satu panduan. Terakhir, yang paling kuat, few shot. Kita kasih beberapa contoh. Ini ampuh banget buat tugas yang rumit atau butuh format yang presisi, karena AI jadi bisa belajar polanya. Teknik dasar tadi emang berguna banget, tapi kalau kita mau hasil yang konsisten dan bisa diandalkan, kita butuh sesuatu yang lebih terstruktur dan bisa kita pakai berulang kali. Nah, disinilah pola prompt atau prompt pattern masuk. Ini kayak cetak biru untuk interaksi yang sukses. Anggap aja pola prompt ini kayak template resep masakan andalan atau cetak biru dalam dunia software. Ini adalah sebuah formula yang udah terbukti bisa menyelesaikan masalah-masalah umum waktu kita ngobrol sama AI. Jadi kita nggak perlu lagi mulai dari nol setiap saat. Poin utamanya adalah ini, pola-pola ini ngasih struktur ke instruksi kita. Dengan struktur, input yang tadinya mungkin nggak jelas jadi lebih terarah, dan pada akhirnya menghasilkan output yang berkualitas tinggi dan bisa kita prediksi. Oke, teori aja nggak cukup. Mari kita lihat langsung gimana sih pola-pola ini bekerja di dunia nyata. Kita akan bahas 2 pola yang sangat kuat dan sangat berbeda, biar kita bisa lihat seberapa fleksibel pendekatan ini. Pola pertama kita adalah pola persona. Mungkin ini yang kelihatannya paling sederhana, tapi jangan salah, ini salah satu yang paling efektif. Inti dari pola persona ini adalah kita ngasih peran ke si AI. Kita bisa minta dia jadi seorang ahli marketing, kritikus film, atau bahkan seorang sejarawan. Dengan begitu, jawabannya otomatis jadi lebih fokus, pakai istilah yang tepat, dan ngasih perspektif yang pas. Jadi nggak ada lagi tuh jawaban yang terlalu umum dan nggak ngebantu. Coba bayangin kita bilang gini ke AI, mulai sekarang kamu bertindak sebagai peninjau keamanan. Cukup dengan satu kalimat itu, kita udah ngubah AI dari asisten umum menjadi seorang spesialis. Setiap kode yang kita kasih setelah itu bakal dianalisis dari sudut pandang keamanan, hasilnya jadi sangat spesifik dan berguna. Sekarang, kita beralih ke pola yang benar-benar beda. Kalau pola persona itu tentang ngasih AI sebuah peran, nah, pola interaksi terbalik ini tentang membalik alur percakapannya. Biasanya kan kita yang nanya ke AI. Pola ini membalikannya 180 derajat. AI yang justru bertanya ke kita. Ini kayak kita nyewa seorang konsultan. Kita tahu tujuan akhirnya, tapi kita biarkan si ahli, yaitu AI, yang nanyain pertanyaan-pertanyaan yang tepat buat ngebimbing kita sampai ke tujuan itu. Dan ini contoh yang luar biasa banget. Daripada kita pusing nebak-nebak semua detail yang dibutuhkan buat deployment, kita program si AI buat jadi konsultan yang mewawancarai kita. Setelah semua info yang dia butuhin terkumpul, baru deh dia bikin solusinya. Ini bukan lagi sekedar tanya jawab biasa, ini udah level kolaborasi. Oke, kita udah bahas dari teknik dasar sampai pola yang canggih.
Tapi kenapa sih semua ini benar-benar penting? Apa untungnya kita meluangkan waktu buat nyusun prompt yang bagus? Manfaatnya itu nyata banget. Kita dapat hasil yang jauh lebih tajam dan relevan. Kita juga jadi lebih hemat waktu karena nggak perlu coba-coba terus. Kita bisa membuka kemampuan AI yang sama sekali baru, yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya. Dan yang terpenting, kita yang pegang kendali. Kita beralih dari sekedar pengguna menjadi seorang arsitek interaksi AI. Inilah inti dari semuanya. Skill menyusun prompt yang efektif adalah pembeda antara menggunakan AI cuma buat iseng-iseng dengan menggunakan AI sebagai alat yang profesional dan benar-benar kuat. Inilah jembatan dari rasa penasaran menjadi sebuah kemampuan yang nyata. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bisa AI lakukan buat kita, tapi apa yang akan kita ciptakan dengan AI. Dengan semua cetak biru dan resep ini di tangan, kendali ada di kita.